Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang ternyata jadi kunci kelestarian alam di Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Selamat datang. Nah, kalau kita lihat pemandangan seindah ini, seringkali muncul satu pertanyaan penting. Gimana caranya sebuah kebudayaan bisa belajar langsung dari alam? Bukan untuk menguasainya, tapi justru untuk menjaganya. Inilah inti dari kearifan masyarakat Minangkabau yang akan kita bedah sama-sama. Jantung dari semua ini adalah filosofi alam tak kambang jadi guru. Ini tuh bukan cuma sekedar pepatah ya. Ini adalah cara pandang hidup. Bagi orang Minang, alam itu ibarat perpustakaan raksasa yang selalu terbuka. Setiap elemennya, tanah, air, hutan, satwa, semuanya memberikan pelajaran tentang keseimbangan dan harmoni. Dan inilah fondasi dari semua praktik konservasi yang akan kita lihat nanti. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dari ruang kelas yang pertama, daratan. Bagi masyarakat Minang, hutan itu bukan cuma kumpulan pohon. Hutan adalah pusaka, warisan tak ternilai dari leluhur yang wajib hukumnya dijaga untuk generasi mendatang. Konsep paling kuat untuk menjaga hutan ini namanya rimbo larangan atau hutan terlarang. Seperti yang bisa kita lihat di Nagari Paru, Sijunjung ini, rimbo larangan adalah zona konservasi super ketat yang dilindungi hukum adat. Dan kita nggak bicara soal aturan baru loh. Ini sudah berjalan berabad-abad. Bahkan ada catatan yang menyebut sejak abad ke-15. Luar biasa kan komitmennya? Dan yang paling menarik, sistemnya itu canggih banget. Ini bukan sekedar dilarang total begitu saja. Di hutan adat Malalo, Tanah Datar, mereka punya sistem zonasi yang brilian. Ada rimbo larangan sebagai inti yang sama sekali nggak boleh diapa-apain. Lalu ada rimbo cadangan sebagai penyangga untuk kebutuhan darurat. Dan terakhir, rimbo usaha, di mana masyarakat boleh ambil hasil hutan non-kayu seperti madu atau rotan. Jadi ada keseimbangan sempurna antara perlindungan dan kebutuhan hidup. Kearifan ini nggak berhenti di hutan yang dilindungi saja. Coba lihat sistem parak di Nagari Pagadih, Agam. Ini pada dasarnya adalah kebun yang meniru struktur hutan alami. Jadi pohon-pohon besar seperti kulit manis ditanam bareng kopi, durian, dan petai. Hasilnya, sistem ini menjaga sumber air, mencegah erosi, jadi rumah buat satwa, dan yang pasti jadi sumber penghidupan masyarakat. Keren banget. Mau tahu seberapa mendarah dagingnya prinsip konservasi ini? Untuk menebang satu pohon saja, ada proses adat yang namanya Siriyah Kasidang. Warga harus minta izin dulu, lalu para pemimpin adat atau ninik mama akan bersidang untuk memutuskan. Ini menunjukkan dengan jelas kalau alam itu bukan milik perorangan, tapi amanah bersama yang harus dipertanggungjawabkan bareng-bareng. Sekarang kita bergeser ya, dari darat ke air. Kita lihat gimana filosofi yang sama juga berlaku di sini. Dari hulu sungai sampai ke pesisir, masyarakat Minangkabau punya cara-cara hebat untuk menjaga air sebagai sumber kehidupan mereka. Nah, di sini kita ketemu sama konsep lubuk larangan. Coba bayangkan ini seperti bank ikan alami yang dikelola oleh masyarakat. Jadi sebagian area sungai itu ditutup, nggak boleh ada yang mancing atau jala ikan selama 1 atau 2 tahun. Tujuannya simpel, kasih waktu buat ikan-ikan buat pulih dan berkembang biak, biar nggak habis. Disinilah letak kejeniusannya. Lubuk larangan ini dampaknya ganda. Secara ekologis, jelas ini melindungi ikan-ikan lokal menjaga air tetap bersih. Tapi yang lebih penting, pas tiba waktunya panen atau mambuka lubuak, hasilnya itu bukan buat satu orang, tapi buat kepentingan bersama. Bisa untuk bangun masjid, kasih beasiswa, atau kegiatan sosial lainnya. Ini menciptakan alasan yang sangat kuat bagi semua orang untuk ikut menjaga sungai. Dan ini bukan cuma cerita loh. Ini contoh nyata di Nagari Tandikek Selatan, Padang Pariaman. Saking berhasilnya, lubuk larangan di sana malah jadi objek wisata. Ini bukti kalau kearifan lokal itu bisa banget menghasilkan manfaat ekologis, sosial, bahkan ekonomi sekaligus. Oke, pelajaran terakhir kita datang dari cara manusia berinteraksi dengan satwa liar. Dalam pandangan orang Minang, satwa itu bukan hama atau barang dagangan. Mereka adalah bagian penting dari keseimbangan alam dan seringkali jadi penanda sehat atau tidaknya sebuah lingkungan. Nah, ini pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan predator puncak seperti harimau? Di saat banyak tempat lain di dunia justru penuh dengan konflik, masyarakat Minangkabau ternyata punya jawabannya. Di Minangkabau, harimau Sumatera itu dipanggil dengan penuh hormat. Inyak, artinya kakek atau sesepuh. Dari panggilannya saja kita sudah tahu, posisi harimau di sini bukan sebagai musuh, tapi sebagai penjaga keseimbangan alam yang dihormati. Kalau masih ada inyak, itu artinya hutan masih sehat. Jadi, alih-alih berkonflik, mereka justru mengembangkan konsep nagari ramah harimau.
Di beberapa negara ada tim masyarakat bernama Pagari yang rutin patroli, ngecek jejak, sambil edukasi warga. Mereka juga melarang perburuan hewan mangsa harimau dan membangun kandang ternak komunal. Ini adalah strategi hidup berdampingan yang sangat cerdas dan praktis. Dan rasa hormat ini nggak cuma buat Inyak loh. Di Nagari Lasi, Agam, hukum adat juga melindungi berbagai jenis burung dari perburuan. Kenapa? Karena bagi mereka, hilangnya suara burung dari hutan itu sebuah pertanda buruk. Pertanda kalau keseimbangan alam sedang terganggu. Sekarang, mari kita coba satukan semua pelajaran ini. Apa yang kita lihat dari tadi itu bukanlah praktek-praktek yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah sistem yang utuh, di mana adat, ekologi, dan ekonomi itu saling terhubung dan saling mendukung. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Coba perhatikan, di setiap ranah, hutan, sungai maupun satwa, selalu ada hukum adat sebagai panduannya. Ketaatan pada adat ini secara langsung menghasilkan manfaat ekologis, misalnya sumber air terjaga atau populasi ikan pulih. Nah, manfaat ekologis inilah yang kemudian menciptakan manfaat ekonomi. Jadi, adat menopang ekologi dan ekologi menopang ekonomi, siklus yang sempurna. Dan hasilnya bisa kita lihat di tempat-tempat seindah Nagari Sisawah atau Lembah Harau. Mereka berhasil mengubah alam yang terjaga menjadi sumber pemasukan lewat ekowisata. Di sini, kemakmuran itu datang bukan dari merusak alam, tapi justru dari merayakan dan melindunginya. Ini bukti nyata kalau konservasi dan kesejahteraan itu bisa jalan bareng. Pada akhirnya, semua kearifan ini terangkum dalam satu pepatah yang maknanya dalam sekali. Jangan mencari untung di hutan, tapi carilah hidup di hutan. Artinya, jangan mencari keuntungan dari hutan, tetapi carilah kehidupan bersama hutan. Ini adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kemitraan, bukan penaklukan. Sebuah pertanyaan untuk kita semua, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari guru yang tak pernah berhenti mengajar ini? Alam itu sendiri.